Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babel Lukman Har. Semoga sahabat di mana saja berada senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya, sehingga mendapatkan keberkahan dalam segalanya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat, kali ini Babe menyampaikan ceramah dari Ustadz Das'ad Al-Latif, yang mana ceramah ini tentang orang Islam namun kematiannya dalam kematian kafir. Banyak contoh-contoh kisah nyata yang disampaikan oleh Ustadz Das'ad Al-Latif, antara lain tentang kisah nyata anak durhaka, ada lagi makanan haram yang dimakan sehingga menjadikan kematian dalam kafir. Untuk itu, sahabat, marilah kita simak video ini, insya Allah sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kau capok. Selem muasa ngalemu. Islam dirimu. Lahir Islam, khitan Islam, akad nikah Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam, bos. Astagfirullahaladzim. KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Nauzubillah. Ayat ini tiap Jumat dibacakan. Tidak sahot Jumat kalau tidak dibaca ayat ini. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Masya Allah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi sabung ayam. Nauzubillah. Judi, sabung ayam, tiba-tiba digrebek sama kapolsek, dikejar sama polisi, lari tembak peringatan, bah! Masih lari tembak lagi, bah! Masih lari tembak lagi, bah! 3 kali tembak peringatan, masih lari, ditembak kakinya, tung! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Polisi India. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir apa? Mulut. Habis mabuk, lempox, campur lem tikus. Masya Allah. Beleng-beleng. Bayangkan lem pox dan campur lem tikus. Saya bilang campur kau juga lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu dong. Ngelem, ngelem. Mabuk. Oh, pas mabuk Pak, dia ambil motornya. Bayangkan Pak, orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Coba, pas tabrakan dia tabrak listrik, Pak, dia bangun. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa pintu tiang listrik dikasih pindah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ada duda di sini? Masya Allah. Ada duda di sini? Ada. Dilarang menikah sama anaknya. Akhirnya dia pergi berzina. Umur 60 tahun. Makan obat kuat. Dia makan 2 biji. Pergi cewek usia 25 tahun. Overdosis. Serangan jantung. Mati di atas perut. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini matinya mati dalam keadaan kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati, makan barang haram. Contoh jangan marah, contoh. Ada anak sekolah SMP, buru-buru pergi sekolah, diambil motornya, balap. Wah, ternyata tidak pakai helm. Dia langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi, sehingga
cabut, langsung ditarik kunci motornya. Kamu melanggar. Kenapa kau lihat rambu ini? Kau tidak lihat? Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Tell me lagi ini adik-adik, aduh, telat mikir. Nah ini 250.000 di sidang. Bahwa tidak ada uangku Pak, atur damai. Nah 50.000. Mana ada uang saya 50.000 Pak? Saya cuma punya uang 30.000. Ah sudah tidak ada uangnya, melanggar lagi. Jadi bagaimana? Nah sudah. Mari 20.000, kau ambillah 10.000 beli bensin. Diambillah 20.000, dia pergi warung Coto Makassar. Dia makan 2 mangkok Coto 28 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Kekenyangan, keluar, tabrak geng motor, pak, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Auzubillah min dzalik. Nah, itulah sebabnya tiap Jumat kita diikatkan wala tamutunna illa. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, guru kita, ustadz kita, guru Hafiz, saya belum sempat kenalan namanya, Al-Mukarram Sayyid Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bandingkan muka saya dengan Sayyid ya, pasti saya tenggelam. Jangan bandingkan hidungnya dengan hidung saya, kalah saya ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Ada yang tahu? Saya ulang, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah, berapa? Serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila rangkaiannya tidak dilaksanakan. Dia harus dilakukan bersamaan. Ada yang tahu adik-adik? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Perintah yang pertama, dengar baik-baik. Perintah serangkai yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, sholatnya baik, zakatnya baik, tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, taat kepada Rasul, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, tapi tidak bagus akidahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul ditolak. Yang kedua, perintah serangkai yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tetongangi sampajange, pasui sekemu. Tahu artinya itu? Ini bahasa Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Perintah serangkai yang kedua, dirikan solat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan solat tapi tidak membayar zakat padahal sudah mampu, maka solatnya akan ditolak. Sebaliknya, orang yang bayar zakat, zakat harta dia tunaikan, zakat fitrah dia bayar, tapi tidak solat, zakatnya akan sia-sia. Perintah serangkai yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Yang ketiga, anis kurli wali-wali laika. Bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah serangkai ada berapa dek?